Sudah halal dapat bala kalau umatku sudah melakukan 15 perkara. Pertama, idza kana al-maghnam duwala. Yang pertama, idza kana al-maghnam duwala. Artinya apabila kekayaan negara itu hanya dinikmati oleh orang-orang kuat. Ampun, siapa tambang batu bara itu? Dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala. Bila memperbuat umatku 15 perkara ini, maka sudah sah mereka dituruni bala. Sudah halal dapat bala kalau umatku sudah melakukan 15 perkara. Pertama, idza kana al-maghnam duwala. Yang pertama, idza kana al-maghnam duwala. Artinya apabila kekayaan negara itu hanya dinikmati oleh orang-orang kuat. Ampun, siapa tambang batu bara itu? Ampun, si anu, bukan orang-orang kuat. Ampun, siapa tambang timah itu? Ampun, anu, sanak gubernur. Ampun, siapa itu tambang ini? Ipar bupati. Kekayaan negara cuma dinikmati oleh orang-orang kuat. Nah itu. Pembakal, kada bakal bisa tambang, irti maginnya. Orang-orang kuat, na ampunnya. Kekayaan negara. Idza kana al-maghnam duwala. Satu. Yang kedua, wal amanah maghnama. Orang dapat amanah merasa beruntung. Orang diangkat, pembakal diangkat jadi camat, sujud syukur, luput ngarannya. Sujud syukur itu dapat nikmat, terhindar daripada bala, dapat nikmat yang kada dikira-kira. Sujud dilantik untuk menjabat jabatan itu amanah, bukan sujud syukur, istighfar. Itu salah. Kalau sudah kita menganggap orang jadi ini untung, jadi itu untung, nah, dua macam sudah kita ada. Amanah dianggap keberuntungan. Keberuntungan. Wa zakat maghrama, yang ketiga zakat dianggap kerugian. Bila pacang zakat bebicik kepala. Kenapa? Ini rugi, mengurangi harta. Padahal ini kada beriman dengan Al-Quran. Allah mengatakan zakat itu membersihkan harta dan menyuburkan harta. Ini ada menganggap itu suatu kerugian. Nah, bila tiga, yang keempat dan kelima, wa ata'ar rajul zawjatahu wa aqqa ummah. Nah, seorang laki-laki itu lebih taat kepada istrinya daripada ibunya. Ketiga dan keempat dan kelima, mentaati seorang laki-laki akan istrinya dan durhaka kepada ibunya. Dia selalu berusaha menjaga kesenangan istri. Mama nomor 2, senang ada senang ada penting. Yang penting bini jangan sampai sarik. Bini jangan sampai kecewa. Ibu kada jadi masalah, mama kada jadi masalah. Yang keenam dan ketujuh, wa barra sadiqahu wa jafa abah. Dia berbuat baik kepada kawan, tapi berbuat renggang kepada bapaknya. Nah, kalau urusan kawan, mati-matian membela. Kalau sudah kuitan, masa adanya. Yang kedelapan, wartafa'atil aswat bil masajid. Di masjid ribut. Membicarakan dunia, membicarakan perdagangan, membicarakan politik, pembangunan. Rapat beulah gang di masjid, dapat subsidi di kampung dapat sambil 50 sak,
masjid berkumpul rapat di mana yang bagus maulah gang menggunakan samin itu ribut di masjid. Wartafa'atil aswat fil masajid. Yang kesembilan, wa kana za'imul qaum ardalahum, tokoh satu kaum itu orang yang paling hina. Mestinya pemimpin kaum itu orang yang paling takwa, orang yang paling saleh, orang yang paling baik keturunannya. Ini kada. Siapa yang jaga? Pemimpin. Yang ke-10, wa ukrimar rajul makhabata syarri. Seseorang itu dimuliakan bukan lagi karena dia ulama. Seseorang dimuliakan bukan lagi karena dia habaib, tapi dimuliakan seseorang karena takut kejahatannya. Orang ini kalau kata dimuliakan bisa menampiling, Allah dihormati. Nah, yang ke-11, wa syuribatil khumur, arak di mana-mana sudah lumrah. Minuman-minuman keras, obat-obat terlarang di mana-mana sudah, kada ada rahasia lagi. Yang ke-12, walau bisal harir, sutra-sutra dipakai laki-laki. Yang ke-13, 14, waktu khizatil kainat wal mahazib, dibikin biduan-biduan, dibikin hiburan-hiburan alat musik. Ada sekolahnya. Orang hendak jadi biduan, ada sekolahnya. Orang hendak main gitar, main soleng, ada pendidikannya, dibikin. Ada sekolah untuk melatih suara menyanyi, ada sekolah untuk main urhan, main drum, macam-macam. Dibikin, sekolahnya dibikin. Yang ke-15, wala'ana akhiru hadhil ummah awwalaha, melaknat ini umat kepada orang-orang yang pendahulu mereka, sahabat-sahabat, para tabi'in, Imam Syafi'i dianggap biasa, Imam Maliki dianggap biasa, karena menghormati kepada orang-orang yang terdahulu. Nah, kalau suatu kampung terhimpun 15 perkara ini, dia berarti sudah menandakan berani menentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala.